Awal kisah, ada seorang wali atau kekasih Allah yang dibuatkan masjid oleh para pemuda di sebuah desa. Maksud dari dibuatkan adalah kekasih Allah ini diminta untuk menjadi imam di masjid tersebut. Senanglah sang kekasih Allah yang satu ini. Ia pun rajin memimpin seluruh kegiatan di masjid yang dibangun cukup megah untuk ukuran kampung di pelosok desa. Setidaknya, lebih megah dibanding rumah-rumah warga desa pada umumnya. Mulai dari sholat berjamaah, tahlil dan yasinan, hingga pengajian rutin lainnya yang memang biasa dilaksanakan di dalam masjid, pun selalu ia pimpin. Warga juga terlihat begitu antusias. Umumnya mereka senang karena suasana desa yang tadinya sepi menjadi meriah tapi tetap terasa damai di hati. Dalam waktu singkat, jamaah di masjid itu bertambah banyak. Hampir semua warga ikut memeriahkan kegiatan-kegiatan masjid yang dipimpin oleh sang kekasih Allah yang satu ini. Di mata warga, ia adalah sosok imam yang santunan bersahaja, tapi juga lucu. Isi pengajiannya ringan tapi punya makna mendalam, tak bertele-tele dengan dibumbui sedikit humor khas kiai kampung. Singkat cerita, semuanya senang. Warga senang karena ada sosok alim dan juga saleh yang dapat menyertai mereka ke jalan Allah. Sementara imam masjid pun senang karena ia dapat mengamalkan ilmunya untuk kebaikan umat manusia. Namun, baru sebulan lebih beberapa hari menjadi imam, sang kekasih Allah ini sudah dibuat malu setelah mengetahui bahwa masjid yang dibuatkan untuknya ini ternyata berasal dari hasil hutang kepada sejumlah pemilik toko material di kota. Segala macam material, mulai dari pasir, semen, keramik, kusen daun pintu dan jendela hingga keran air, ternyata belum beres pembayarannya. Celakanya, bukan cuma kepada satu atau dua pemilik toko material saja warga desa berhutang untuk membangun masjid, tapi banyak. Yang lebih celakanya lagi, para pemilik toko material ini datang berbondong-bondong untuk menagih hutang. Entah janjian atau tidak, tapi yang jelas, mereka, para pemilik toko material ini, datang berbarengan. Mereka menagih hak mereka. Wajarlah, yang namanya bisnis, hutang ya tetaplah hutang. Harus dibayar. Kalau tidak, bagaimana juga nasib bisnis mereka nantinya? Bagaimana juga mereka harus membayar upah karyawan mereka nanti? Mungkin, itu yang ada di dalam benak mereka saat itu. Nah, karena sang kekasih Allah ini yang ada dan kebetulan mengaku sebagai imam di masjid tersebut, bak pucuk dicintaul pun tiba, para pemilik toko material ini pun menagih segala macam hutang material kepada beliau. Dalam benak mereka saat itu, karena beliau adalah imam di masjid tersebut, maka beliaulah kiranya orang yang paling tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas setumpuk nota yang belum beres pembayarannya tersebut. Usai mengucapkan salam dan sedikit basa-basi, salah seorang dari para pemilik toko ini langsung menceletuk nagih hutang. "Imam, bagaimana ini? Segala genting, pasir, semen, kusen kayu, keramik, sampai keran air, semuanya ini belum beres pembayarannya." Kontan saja imam masjid kaget setengah mati. Pasalnya, ia juga baru tahu bahwa masjid yang dibuatkan untuknya ini ternyata hasil dari berhut sana-sini. Seketika raut muka imam masjid pucat pasi. Beliau malu setengah mati. Maklum, mungkin sepanjang hidupnya, baru kali itu beliau ditagih hutang oleh orang sebegitu banyaknya sekaligus juga dengan jumlah hutang yang banyak pula. Agak kesal spontan beliau menjawab, tunggu sebentar. Jangan main-main kamu sama Allah, jangan nagih-nagih kamu sama Allah. Hati-hati kamu. Allah kok ditagih-tagih, nanti pasti dibayar lunas semua hutang-hutang ini.
Kalian semua tunggu di sini sebentar, ujar imam masjid, lalu nyelonong pergi. Para penagih hutang ini pun patuh dan menunggu di teras masjid. Meski beberapa di antara mereka juga ada yang terlihat was-was, harap-harap cemas. Sementara satu dua ada juga yang terlihat menggerutu. Apa ia nota-nota bukti pembelian material yang mereka bawa akan segera dilunasi. Yang jadi pertanyaan sekarang, kemana gerangan sang imam masjid itu tadi pergi? Rupanya, sang imam nyelonong ke arah tempat wudhu. Setelah menyucikan diri, beliau masuk ke dalam masjid kemudian mendirikan sholat. Selesai sholat ia lantas berdoa, "Ya Allah, ini rumahmu, masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang penjaga saja malu, masa engkau enggak malu? Bayar hutangmu ya Allah, bayar ya Allah." Kalau dipikir-pikir, sepertinya hanya kekasih Allah saja yang berani berdoa semacam ini. Lalu, apa yang terjadi? Belum selesai dari berdoa, terdengar suara deru mesin mobil masuk ke halaman masjid. Tak lama berselang, ada suara salam yang disusul seruan memanggil-manggil imam masjid. Dengan tergopoh-gopoh imam masjid pun keluar sambil mengucapkan balasan salam. "Ada apa?" tanya imam masjid kepada orang yang memanggilnya tadi. "Imam, bagaimana imam ini? Bikin masjid kok tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga kepingin menyumbang. Kita juga kepingin berkah. Kita juga kepingin jariah. Masa tidak minta kita?" ujar si orang ini. Tak tahunya, ternyata ada juga orang yang terlewat dari dimintai sumbangan untuk membangun masjid. Ia agak kesal, bahkan terkesan marah dan tidak terima kalau dirinya tidak dikabari soal pembangunan masjid di desa tersebut. Dengan ringan imam masjid yang kekasih Allah ini pun menjawab, "Ya sudahlah, bayar saja itu hutang-hutang pembangunan masjid ini kepada para pemilik toko material itu. Walhasil, lunaslah segala macam hutang material untuk pembangunan masjid pada hari dan detik itu juga." Dan pamit pulanglah mereka, para pemilik toko dari kota, dengan raut wajah yang sumringah. Begitu pula dengan wajah imam masjid. Yang tadinya pucat pasi karena malu gara-gara ditagih hutang, sekarang menjadi berseri-seri kembali karena senang, sang kekasih telah mengabulkan doanya. "Terima kasih Imam. Lain kali kalau ada bangun-bangun masjid, saya dikabari. Jangan seperti ini, masa bangun rumah Allah tidak kabar-kabar ke saya," ujar orang baik hati ini usai menyelesaikan semua hutang pembangunan masjid. Imam masjid pun hanya bisa mengangguk-anggukan kepala sambil mengucapkan kata iya, sama-sama, dan terima kasih juga. Anehnya, saat dipersilakan untuk duduk bareng sejenak sambil berbincang dan minum kopi yang telah disiapkan satu dua jamaah yang juga warga desa yang tinggal di dekat masjid, si orang baik ini tidak mau. Ia malah mengucap salam untuk berpamitan dan nyelonong masuk mobil kemudian tancap gas. Yang lebih anehnya lagi, saat imam masjid bertanya kepada jamaahnya tentang siapa gerangan si orang baik hati yang baru saja melunasi semua hutang pembangunan masjid barusan tadi, jamaahnya pun mengaku tidak tahu. Lain waktu, imam masjid juga sempat bertanya kepada beberapa warga desa tentang si orang baik hati itu dengan menyebutkan ciri-cirinya, lagi-lagi warga desa menjawab tidak tahu. Lantas, siapa sebenarnya si orang baik hati tempo hari? Tiba-tiba datang hanya untuk melunasi semua hutang pembangunan masjid, lalu pergi begitu saja. Entahlah.
Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga ada pelajaran berharga serta hikmah yang dapat kita petik dari kisah salah satu kekasih Allah kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.